Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Deli Gojali, Revasya Gewani, Hikmatun Solihah, dan Julfa Anggita akan membahas naskah Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, saya akan sedikit memaparkan sinopsis naskah ini. Naskah ini menceritakan seorang janda yang begitu membanggakan kebangsawanannya. Ia hidup di rumah peninggalan suaminya. Gusti Biang adalah janda almarhum Satu Gusti Rai, seorang bangsawan yang dulu sangat dihormati karena dianggap pahlawan kemerdekaan. Nama janda ini pertama Gusti Biang dan suaminya Gusti Rai. Gusti Biang hanya tinggal bersama dengan Wayan, seorang lelaki tua yang merupakan kawan seperjuangan Gusti Ngurah Rai dan Nyomaniti, seorang gadis desa yang selama kurang lebih 18 tahun tinggal di purinya. Sementara putra semata wayangnya, Ratu Ngurah, telah 5 tahun meninggalkannya karena sedang menuntut ilmu di Pulau Jawa. Sikap Gusti Biang yang masih ingin mempertahankan tatanan lama yang menjerat manusia berdasarkan kasta membuatnya sombong dan memandang orang lain rendah. Nyomaniti yang selalu setia melayani Gusti Biang harus rela menahan pil pahit akibat sikap Gusti Biang yang menginjak-injak harga dirinya. Nyomaniti sebenarnya ingin meninggalkan puri itu karena ia sudah tidak sanggup menahan radang kemarahan terhadap Gusti Biang. Namun niatnya selalu urung, manakala Wayan yang selalu baik menghibur dan membujuknya untuk bersabar dan tetap setia menjaga Gusti Biang demi cintanya pada Ratu Ngurah. Nyomaniti ini tak kuasa lagi menahan emosi yang bertahun-tahun ia pendam manakala Gusti Biang benar-benar menindasnya. Gusti Biang menuduh Nyoman akan meracuninya dengan obat-obatan. Akhirnya Nyomaniti pun bergegas meninggalkan puri itu. Wayan pun mencoba menahan kepergiannya, tapi alangkah terkejutnya Nyoman ketika Gusti Biang membacakan hutang alias biaya yang dikeluarkan membiayai Nyoman selama kurang lebih 18 tahun. Nyoman tidak menyangka Gusti Biang setega itu padanya, hingga akhirnya Nyoman pergi dengan berurai air mata dalam suasana malam yang sunyi. Wayan pun akhirnya juga diusir oleh Gusti Biang setelah bertengkar sengit tentang persoalan Nyoman dan Ratu Ngurah dan suami Gusti Biang. Setelah kejadian itu, Ratu Ngurah datang dan bertengkar dengan Gusti Biang begitu mengetahui Nyoman telah pergi. Konflik semakin tajam mengenai persoalan bedil. Ngurah dan Gusti Biang meminta Wayan mengembalikan bedil yang akan dibawanya pergi, karena bedil itu adalah peluru yang bersarang di tubuh Gusti Ngurah. Wayan akhirnya mengungkapkan bahwa dialah yang menembak Gusti Ngurah yang menjadi pengkhianat. Wayan juga mengemukakan kenyataan bahwa dialah ayah kandung Ratu Ngurah. Wayanlah yang selalu memenuhi tugas sebagai suami bagi istri-istri Gusti Ngurah, ketut mantri yang berjumlah 15 karena Gusti Ngurah seorang wandu. Wayan pun menyuruh Ngurah pergi mengejar cintanya, yaitu Nyomaniti. Ia juga mengingatkan cinta yang tak sampai antara dirinya dan Gusti Biang hanya karena perbedaan kasta yang membuat keduanya begitu menderita. Hubungan Ratu Ngurah dan Nyoman akhirnya direstui oleh Gusti Biang. Keunggulan dan atau keistimewaan dari naskah ini dapat dilihat dari bagaimana seorang Putu Wijaya dapat mengonstruksi dan membuat sebuah alur cerita dengan rapi, dan bagaimana penulis menjadikan psikologi tokoh digambarkan secara nyata dengan dialog yang singkat namun menghidupkan suasana dalam drama dan klimaks tersebut. Putu Wijaya juga sukses membuat bagaimana alur itu menjadi sangat hidup dengan pertikaian yang sebenarnya sangat sederhana. Pertikaian ini sering kita jumpai dalam masyarakat kita. Adanya campuran bahasa Bali juga semakin memperkuat latar dalam drama tersebut yang mengambil latar masyarakat Bali. Meskipun demikian, bahasa Bali yang digunakan dalam drama tersebut juga bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Akan tetapi, ada beberapa dialog atau percakapan menggunakan bahasa kasar sehingga dapat berdampak tidak baik apabila pembaca tidak memahami isi drama tersebut. Drama ini tentunya memiliki pesan moral yang dapat diambil oleh para pembaca, yaitu mengenai perbedaan kasta yang seharusnya tidak lagi menjadi persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat di Bali. Pandangan kaum feodal yang menganggap kaum bangsawan lebih tinggi derajatnya jika dibandingkan dengan kaum sudra sudah tidak sesuai lagi.
Seseorang tidak dinilai dari derajat kebangsawanannya, melainkan dari sikap dan Dalam naskah keteladanan. Bila Malam Bertambah Malam, tema yang diangkat oleh Putu Wijaya yaitu permasalahan status sosial. Dalam teks tersebut yang menceritakan kehidupan seorang tokoh bernama Gusti Biang yang tinggal di daerah Bali dan begitu mementingkan derajatnya kebangsawaannya, bahkan sampai lupa dengan kisah percintaannya antara Ngurah dan Nyoman yang ditentang habis-habisan karena status perbedaannya. Tokoh utama yaitu Gusti Biang berperan sebagai seorang janda yang ditinggal oleh suaminya yang bernama Ai Gusti Rai. Seorang janda Gusti Rai seorang bangsawan yang dulu sangat dihormati karena dianggap pahlawan kemerdekaan. Gusti Biang juga mempunyai seorang anak laki-laki yang sedang menempuh pendidikannya di Pulau Jawa. Gusti Biang merupakan tokoh yang memiliki karakter jahat, egois, dan sombong. Selanjutnya tokoh Nyoman. Niti biasa dipanggil Nyoman. Nyoman berperan sebagai seorang gadis desa yang selama kurang 18 tahun mengabdi dengan Gusti Biang di Puri. Tokoh Nyoman memiliki karakter yang baik hati, sabar, dan setia, sederhana. Tokoh Ngurah merupakan tokoh berperan sebagai anak dari Gusti Biang yang sedang menyelesaikan pendidikan di Ngurah memiliki karakter khas yang berbeda dengan ibunya, yaitu bersifat bijaksana. Ketika mengetahui cerita sebenarnya tentang siapa ayah kandungnya sendiri yang ternyata adalah Wayan, sang pembantu ibunya, sehingga akhirnya Gusti Biang mengizinkan Ngurah menikah dengan Nyoman, dan Gusti Biang sendiri mulai berjanji untuk menjaga kesetiaan terhadap Wayan hingga ajal memisahkan mereka. Selanjutnya tokoh Wayan. Tokoh Wayan berperan sebagai seorang laki-laki tua yang sudah sangat lama mengabdi di rumah Gusti Biang. Karakter Wayan sendiri merupakan seorang yang baik hati, setia, lucu, dan sabar. Selanjutnya ada alur. Pada drama Bila Malam Bertambah Malam menggunakan alur maju. Naskah drama ini diceritakan secara runtut dari awal hingga akhir. Diawali dengan pengenalan, situasi, pengungkapan, peristiwa, pemunculan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Pengenalan situasi cerita yaitu terdapat pada kutipan berikutnya, yaitu Gusti Biang. Si tua itu tak pernah kelihatan kalau sedang dibutuhkan, pasti ia sudah terbaring di kandangnya, menembang seperti orang kasmaran. Pura-pura tidak mendengar, padahal aku sudah berteriak sampai leherku patah. Wayan. Pengungkapan peristiwa dalam Bila Malam Bertambah Malam yaitu dalam kutipan Gusti Yoman berhenti lalu mendekat dan memandang Gusti Biang dengan marah. Gusti Biang ditimbang Tiang boleh merendahkan diri dulu. Tiang menghormati Gusti karena usianya. Gusti lanjut, Tiang mengikuti semua apa yang Gusti katakan, apa yang Gusti perintahkan, meskipun Tiang sering tidak setuju, tetapi Gusti orang disuruh makan tanah terus menerus. Gusti anggap Tiang tak lebih dari cacing tanah. Semut kalau diinjak menggigit, apalagi manusia. Gusti seharusnya agung luhur menjadi tauladan, tapi sepertinya
Selanjutnya ada pemunculan konflik. Pada drama Bila Malam Bertambah Malam yaitu ada Wayan dengan tegas, Tian tahu semuanya itu Ngurah, sebab Tian yang telah mendampingimu setiap saat dulu. Sejak kecil Tian sepermanen dengan dia. Seperti itu Ngurah dengan nyoman. Tian tidak buta huruf seperti disangka. Tian bisa membaca dokumen-dokumen dan surat rahasia yang ada di meja kerjanya. Saya membocorkan gerakan Ciung Wanara di marga dulu. Nica itu mengepung Ciung Wanara yang dipimpin oleh Parai, mengujangi dengan peluru dari berbagai penjuru, bahkan dibom dari udara hingga kawan-kawannya semua gugur. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian 96 kawannya yang berjuang kehabis-habisan ini dalam perperangan Puputan itu, bahkan kehilangan Parai sendiri. Dialah yang telah berkhianat, dia yang telah melaporkan gerakan itu semua. Nica. Puncak konflik yaitu ada kutipan Ngurah, Bape menghina keluarga saya. Wayan, bukan menghina itu Ngurah, itu keadaannya. Desa marga menjadi saksi semua itu. Hanya beliau dilahir sebagai putra bangsa yang berpengaruh serta dihormati karena jasa-jasanya teluhur. Dosa beliau kepada Parai terhadap semua korban Puputan itu sudah dilupakan, tetapi Tiang sendiri tidak pernah melupakannya. Bukan hanya seorang, bahkan pengkhianat di bumi ini dianggap orang pahlawan, sedangkan yang benar berjasa dilupakan orangnya. Selanjutnya adalah penyelesaian happy ending. Penyelesaiannya yaitu Wayan dalam kutipan Wayan, Ngurah sudah tahu semuanya. Ngurah sudah pantas mendengar itu, tapi jangan terlalu memikirkannya. Lupakan saja itu semua. Itu memang sudah terjadi tetapi sekarang setelah Ngurah tahu, hati kami merasa lega. Sekarang lupakan semuanya itu, lupakan. Jangan bersakit-sakit memikirkannya. Selanjutnya ada latar dalam naskah tersebut lebih mudah identifikasi baik latar tempat ataupun waktu. Pada babak pertama dalam drama ini, tempat kejadian itu di tempat kediaman atau rumah Gusti Biang. Pada babak kedua, tempat kejadian di halaman rumah Gusti Biang. Babak ketiga, tempat kejadian di tempat tidur Gusti Biang. Babak keempat, di depan rumah Gusti Biang. Drama Bila Malam Bertambah Malam terjadi pada malam hari. Latar sosialnya yaitu terdapat pada kutipan berikut. Orang kebanyakan saja mempunyai orang lain Gusti. Di mana letak keagungan Gusti? Cobalah Gusti berjalan di jalan raya seperti sekarang. Gusti akan diterima oleh banyak. Sekarang orang tidak lagi diukur dari keturunan, tapi kelakuan dan kepandaian yang menentukan. Sekarang tidak hanya bangsawan, semua orang berhak dihormati kalau baik, begitu mestinya. Latar ruangannya yaitu balai kediaman Gusti Biang. Terus halaman rumahnya yaitu tempat tidur Gusti Biang. Di tempat tidur Gusti Biang. Selanjutnya gaya bahasanya yaitu ada semil, gaya bahasa perbandingan yang bersifat eksplisit yang menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Sarkasme, suatu acuan yang lebih kasar, mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Amanat yang disampaikan oleh Putu Wijaya melalui lakonnya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, yaitu masalah perbedaan kasta seharusnya tidak lagi menjadi persoalan dalam sosial masyarakat di Bali. Pandangan kaum feodal yang menganggap kaum bangsawan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kaum sudra sudah tidak sesuai lagi. Seorang tidak dinilai dari derajatnya kebangsaan, melainkan dari sikap dan keteladanannya. Ada tekstur naskah drama. Tekstur dalam pementasan drama diciptakan oleh suara, imajinasi, bahasa, mood atau suasana panggung yang kuat, properti atau materi pentas, materi cerita,
warna, gerakan, setting, dan kostum. Unsur tekstur yang terdapat dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam meliputi dialog, mood atau suasana, dan spektakel. Yang pertama ada dialog. Dialog merupakan percakapan dua orang atau lebih. Melalui dialog yang menggunakan bahasa lisan yang komunikatif dapat tergambarkan pemikiran karakter serta konflik. Terdapat beberapa keterangan dialog dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam. Yang pertama yaitu memberi keterangan dialog yang mendapat warna dialek Bali. Kutipannya yaitu sebagai berikut. Wayan, Nuna Sugera Gusti Biang, kedengarannya seperti ada yang berteriak. Gusti Biang, leherku sampai putus memanggilmu, telingamu masih kamu pakai tidak? Wayan, tentu saja Gusti Biang, itu sebabnya tiang datang. Kutipan tersebut terdapat di halaman 1. Dari kutipan dialog tersebut terdapat dialek Bali yang dipakai dalam percakapan tersebut, seperti Nuna Sugera dan Tiang. Hal tersebut terjadi karena sang tokoh merupakan orang Bali atau tinggal di Bali dan sudah terbiasa berbicara dengan bahasa Indonesia yang diwarnai dengan dialek Bali. Yang kedua ada memberi keterangan karakter tokoh. Kutipannya itu sebagai berikut. Gusti Biang, leherku sampai putus memanggilmu, telingamu masih kamu pakai tidak? Wayan, tentu saja Gusti Biang, itu sebabnya Tiang datang. Gusti Biang, jangan berbantah denganmu. Kau sudah tua dan rabun, lubang telingamu sudah ditempati kutu busuk. Kau sudah tuli, malas dan suka berbantah, cuma bisa bergaul dengan si belang. Kau dengar itu kuping tuli? Kutipan tersebut terdapat di halaman pertama. Dan dari kutipan tersebut tergambarkan bahwa karakter Gusti Biang yang keras, pemarah, angkuh, dan egois. Dalam kehidupan sehari-hari, dia selalu memarahi orang yang setiap mendampinginya. Tidak hanya memarahi sikapnya yang masih ingin mempertahankan tatanan lama yang menjerat manusia berdasarkan kasta, membuat dia sombong dan memandang rendah orang lain. Selanjutnya ada memberi keterangan peristiwa dan suasana. Hal tersebut terdapat di dalam naskah halaman 8 dan 9. Ketika Nyoman membujuk Gusti Biang untuk meminum air daun belimbing, tetapi Gusti Biang menolak, kemudian berteriak dan hendak ruang dan waktu peristiwa. Kutipannya itu sebagai berikut. Wayan, mau kemana Nyoman? Nyoman, pulang ke desa. Wayan, apa salahnya? Wayan, kau akan kemalaman di jalan. Nyoman, aku tidak takut, biar saja daripada saya sakit tinggal di sini. Kutipan tersebut terdapat di halaman 11. Nah, dari kutipan tersebut kita dapat melihat hal tersebut terjadi karena adanya gambaran tentang ruang dan waktu peristiwa yang sedang terjadi, yaitu di sebuah rumah yang mereka tinggali dan terjadi pada malam hari ketika Nyoman ingin pulang ke desa. Terus yang terakhir yaitu memberi informasi tema atau gagasan penulis. Kutipannya itu sebagai berikut. Gusti Biang, kau menyebabkan aku sangat malu. Gusti Biang tertunduk dan Wayan menghapus air matanya. Wayan, kenapa Ngurah dicegah kawin? Kita sudah cukup menderita karena perbedaan kasta ini. Sekarang sudah waktunya pemuda bertindak. Dunia sekarang sudah berubah. Orang-orang harus menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan lagi. Bagaimana Gusti Biang? Kutipan tersebut terdapat di halaman 40. Dari dialog tersebut dapat terlihat bahwa gagasan yang ingin disampaikan penulis yaitu masalah perbedaan kasta seharusnya tidak lagi menjadi persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat di Bali. Pandangan kaum feodal yang menganggap kaum bangsawan lebih tinggi derajatnya jika dibandingkan dengan kaum sudra sudah tidak sesuai lagi. Melalui tokoh-tokoh tersebut, penulis mengungkapkan bahwa tidak boleh kehilangan masa muda hanya karena perbedaan kasta. Nah, tekstur naskah drama yang kedua yaitu mood atau suasana. Istilah suasana dapat digunakan sebagai pengganti istilah suasana dan irama pertunjukan. Dalam lakon Bila Malam Bertambah Malam, suasana lakon terdiri dari suasana marah, sedih, dan romantik. Masing-masing suasana berkembang mengikuti alur peristiwa lakon. Berikut adalah berbagai kutipan suasana dalam naskah drama tersebut. Yang pertama ada suasana marah. Kutipannya yaitu, Gusti Biang, kau tukang ngotot. Wayan, jangan gampang marah Gusti, itu cuma angan-angan. Sabarlah, kalau usia sudah lanjut tambahan lagi penyakitan, tak baik marah-marah malam begini Gusti Biang.
Bedebah anjing ompong, setelah mengusir dia, aku akan mengutuk kau, biar mati kelaparan di pinggir kali. Kutipan tersebut terdapat di halaman 10. Nah, selanjutnya ada suasana sedih. Kutipannya yaitu sebagai berikut. Ngurah tak percaya dan menghampiri ibunya yang mulai menangis. Ngurah berdiri dan bertanya dengan tolol, "Betulkah itu? Betulkah itu?" Wayan, tanyakan sendiri kepada dia, Ngurah. "Betulkah semua itu, Ibu?" Gusti Biang terus menangis sementara Ngurah terus bertanya sambil berteriak. Kutipan tersebut terdapat di halaman 39. Nah, kemudian ada suasana kesal. Kutipannya itu sebagai berikut. Gusti Biang, perempuan tak tahu balas budi, tidak tahu berterima kasih, dikasih makan tiap hari, malah durhaka, disekolahkan malah jadi lawan, maling, ular, mau meracun. Nah, kutipan tersebut terdapat di halaman 15. Kemudian ada suasana romantik. Kutipannya yaitu sebagai berikut. Wayan tersenyum. "Kalau begitu Wayan tidak jadi pergi. Wayan akan menjagamu, Sagung Mirah, sampai kita berdua sama-sama mati dan di atas kuburan kita anak-anak itu berumah tangga dengan baik, Sagung Mirah." Gusti Biang, "Apa Wayan? Wayan, kau tetap cantik seperti Dewi." Gusti Biang, "Hus." Kutipan tersebut terdapat di halaman 45. Dan tekstur naskah drama yang terakhir yaitu ada spektakel. Spektakel juga dapat pula disebut sebagai aspek-aspek visual sebuah lakon, terutama action fisik para tokoh-tokoh di atas panggung. Nah, dalam drama Bila Malam, naskah drama Bila Malam Bertambah Malam, terdapat pembabakan, tata kostum, tata rias, dan perlengkapan yang digunakan. Yang pertama ada pembabakan. Pada naskah Bila Malam Bertambah Malam memiliki 4 pembabakan yang terdapat dalam cerita. Yang babak pertama terdapat pada halaman 1. Kutipannya itu sebagai berikut. Gusti Biang, "Wayan kaget karena sentuhan. Ular, Nyoman. Ya, kenapa Gusti terkejut? Ini kan Nyoman." Gusti Biang, Kau terbatuk." Nah, kutipan tersebut terdapat di halaman 3. Action fisik yang dilakukan oleh Gusti Biang adalah kaget karena sentuhan dan terbatuk. Gusti Biang terkejut karena disentuh oleh Nyoman dan mengira bahwa ia disentuh oleh ular. Kemudian babak kedua terdapat pada halaman 11. Gusti Biang meludah, "Haha, kau tidak perlu pidato, omong kosong, kau perempuan sudra, kau akan kena tulah karena berani menentangku. Hei, cepat Wayan." Nah, kutipan tersebut terdapat di halaman 17. Action fisik yang Gusti Biang lakukan adalah meludah untuk menyatakan ketidaksukaannya terhadap perkataan Nyoman yang berani menentangnya. Babak ketiga terdapat pada halaman 25, yaitu kutipannya sebagai berikut. Ngurah, tiang datang Ibu." Gusti Biang, "Ngurah, ya Ngurah, bangun Ibu." Gusti Biang mengusap matanya tak percaya lalu terbelalak sambil tersenyum. Kutipan tersebut terdapat di halaman 26. Action fisik yang dilakukan oleh Gusti Biang adalah mengusap matanya tak percaya lalu terbelalak sambil tersenyum ketika Ngurah membangunkannya dan ia tidak percaya bahwa anaknya sudah pulang. Nah, babak yang keempat yaitu terdapat di halaman 32. Gusti Biang, "Dengar dia menghina ayahmu, usir dia, tembak dia sampai mati." Ngurah memegang ibunya yang hendak memukul. "Tenang Ibu." Gusti Biang, "Coba katakan lagi suamiku pengkhianat. Coba kupukul kau Bedebah." Nah, kutipan tersebut terdapat di halaman 35. Action fisik yang dilakukan Ngurah terhadap Gusti Biang adalah memegang tangan Gusti Biang agar tidak memukul Wayan yang telah menghina ayahnya. Yang kedua ada tata kostum. Tata kostum yang dipakai dalam percakapan naskah drama Bila Malam Bertambah Malam yaitu Gusti Biang dan Wayan berkostum pakaian selayaknya kebaya atau pakaian tradisional Bali. Nyoman yaitu sebagai pelayan di rumah. Gusti Biang juga mengenakan pakaian yang sederhana yaitu seperti memakai kostum pembantu di rumah, dan Ngurah memakai kostum laki-laki muda. Yang ketiga ada tata rias. Tata rias yang dipakai dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam adalah make up sebagai kakek dan nenek, make up sebagai pembantu atau pesuruh, dan make up sebagai laki-laki muda. Nah, yang terakhir ada perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam adalah kursi goyang, kursi tamu, meja tamu, makanan, obat-obatan atau jamu, lampu templok, peralatan untuk menyulam seperti jarum dan benang, dan ukiran patung. Berikut merupakan salah satu kutipan adegan dalam drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Dari kutipan tersebut, kita dapat melihat tata kostum, tata rias, pencahayaan, dan juga tata suara yang digunakan dalam adegan tersebut.
Tata kostum. Kostum yang digunakan oleh Gusti Biang yang memiliki karakter sebagai perempuan tua berusia 70 tahunan menggunakan pakaian selayaknya nenek tua. Kemudian Nyoman, wanita muda yang tinggal di rumah Gusti Biang sebagai pelayan juga menggunakan kebaya khas Bali yang sederhana. Begitu pula dengan Wayan, laki-laki tua yang juga sebagai pelayan di rumah Gusti Biang berpenampilan sederhana. Tata kostum yang digunakan dalam naskah drama sangatlah penting. Kostum yang dipakai berguna untuk memperlihatkan status sosial antara setiap tokoh dan juga membedakan peran tokoh tersebut yang menjadi wanita tua, laki-laki tua, dan juga gadis muda. Tata rias, Gusti Biang dan juga Wayan yang berperan sebagai wanita dan juga laki-laki tua memiliki riasan wajah layaknya kakek dan nenek, memiliki kerutan-kerutan di wajah. Sementara Nyoman yang berperan sebagai gadis muda, dia menggunakan tata rias yang sederhana karena dia juga berperan sebagai pelayan. Kemudian tata rias ini digunakan dalam drama sebagai penentu bagaimana peran ataupun karakter yang dimainkan oleh tokoh tersebut. Pencahayaan. Pada adegan tersebut, latar yang digunakan merupakan latar malam hari. Karena itu, pencahayaan diatur semirip mungkin dengan keadaan malam hari di masa itu yang penerangannya hanya menggunakan lampu templok. Nah, kemudian tata suara. Tata suara yang digunakan dalam sebuah drama dapat mendukung suasana yang ingin diciptakan dalam sebuah adegan. Tata suara memang tidak selalu hadir dalam setiap adegan. Ada kalanya suasana yang diciptakan merupakan suasana yang hening dan tenang. Dalam adegan tersebut, adegan di mana Nyoman memutuskan untuk pergi dari rumah Gusti Biang merupakan adegan yang serius, sehingga tata suara yang digunakan hanya sebatas bunyi drum sekali waktu yang mendukung dialog antar tokoh.